Ya, selamat siang. MFA di hari terakhir ya, tanggal 14 apa? 14 Juni nih ya. Oke. Ya, ada teori di sini namanya tentang luka bakar. Luka bakar ya. Kalau bicara tentang luka bakar, berarti Anda harus tahu yang namanya. Ini udah diterangin belum? Coba. Saya kebalik kalau nggak luka bakar, patah tulang ya. Coba peserta mana? Siapa aja? Jawab. Ini udah pernah diterangin belum? Halo, semua? Ada yang bisa menjawab? Ini udah pernah diterangin belum? Belum, Sudah? Belum? Belum ya? belum. Iya, ya, oke. Belum, Pak. Belum, Dok. Iya, oke. Sementara mic masih saya matikan. Silakan kameranya dibuka ya. Oke, kita teruskan. Kalau untuk luka bakar, Anda mesti tahu yang namanya luas dengan yang namanya dalam. Ya, luas itu dibicarakan dalam rumus rule of nine. Ya, kalau kedalaman itu nanti dibicarakan ada yang namanya derajat 1, derajat 2 dengan derajat 3. Oke, yang namanya rule of nine didengerin aja seperti ini. Anggap aja nih orang ya, saya nggak bisa gambar. Nah, udah mirip orang ya. Oke, pembagian luas bakar ya, ya dengerin aja nanti maksudnya Anda pasti paham sendiri. Kepala dan leher 9%. Lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 9%, berarti ada 18%. Batang badan depan dengan belakang masing-masing 18%, berarti ada 36%. Kaki atau tungkai kanan dan kiri masing-masing 18%. Berarti ada 36%, sehingga kalau dijumlah 99%. Yang 1% mana ini dia segitiga kemaluan Anda? 1%. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 100%. Ya. Walaupun menempati 1%, tapi kalau sudah terkena di sini hitungannya luka bakar berat. Sabar dulu ya. Biar lebih paham, ini saya ulangi lagi kepala dan leher. Ya, yang ini. Yang ini lengan kiri dan kanan. Ya, yang namanya lengan tuh dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, lengan. Lalu yang ini batang badan depan. Ya, depan dan belakang. Ya, yang ini tungkai. Bahasa Indonesianya tuh tungkai. Jarang ada yang tahu tungkai. Tungkai ya kaki lah. Ya, kaki dari ujung paha sampai ke ujung jempol. Ya. Nah, yang ini itu segitiga kemaluan. Segitiga kemaluan ada di sekitar situ. Ya, menempati 1%. Ya, oke. Itu dari luas. Jadi misalnya si A mengalami luka bakar daerah lengan kanan. Seluruhnya. Berarti luas luka bakarnya adalah 9%. Karena seluruhnya ya 9%. Lagi si A mengalami luka bakar pada
leher bagian depan. Ya, ingat tadi kepala dan leher berapa? 9%. Ya, 9% itu kepala dan leher. Anggap bodoh aja leher ini 4,5%, tapi kan semua. Ya, leher yang depan kira-kira ya dibagi dua, 2 sampai 2,25%. Ya, let's say 2% lah. Ya. Atau ada yang bilang leher ini sepertiga dari muka kita. Jadi muka ini dibagi dua, ya, ini sepertiga, sepertiga, leher sepertiga. Ada yang bilang begitu. Jadi kalau leher dibilang sepertiga, berarti lehernya aja 3%. Kalau leher 3%, leher depan ya berarti 1,5%. Ya. Kenapa dikasih angka 9? Ya memang itu rumusannya. Dan untuk apa diberi angka? Biar Anda bisa ngira-ngira. Kalau nggak ada angka ini, dokter nanya sama Pak siapa nih? Pak Aprijal misalnya. Pak Aprijal, coba dilihatin itu korbannya itu kira-kira luas luka bakarnya berapa persen ya? Apa Pak Aprijal bisa tahu kira-kira? Nggak akan tahu. Orang batasannya Pak Aprijal nggak dikasih kok. Kalau Anda nggak tahu batasannya ini nggak bisa mengira-ngira. Ya, nggak pakai batasannya ini Anda mikir yang kebakar jempol, telunjuk. Oh ya, untuk yang tangan beda. Bentar. Anggap aja ini saya nggak tahu gambarannya beginilah kira-kira ya. Ini dibagi begini nih. Nah, yang ini 1%. Yang ini 4%. Berarti dari sini ke sini 8%. Ya. Nah, kalau ini 1%, jempol kamu berapa? Ini kok jempol apa ya? Telunjuk 0, sekian. Gimana cara ngebagi ya? Kira-kira aja lah. Ini segini 1%. Anggap ini, yang ini depan sama belakang setengah. Jari ini depan sama belakang setengah. Ya, ini setengah nih. Berarti ini seperlimanya. Anggap sama ya, dari jempol sampai telinga anggap sama. Seperlimanya dari setengah. 1/2 kali seperlima, 1/10. Berarti ini 0,1% kira-kira. Ya. Sekecil apapun luka bakarnya, kalau diminta berapa luasnya harus dijawab. Ya. Oke, sebentar. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan. Ya. Biar mic-nya saya nyalain. Soalnya kalau mic-nya dinyalain nanti kadang ada yang nggak sengaja nyalain mic, jadi suaranya agak mengganggu. Ya, baik ya. Itu kira-kira luas. Nah, kalau masalah dalam derajat ya, itu D1 eh, sama D2 sama D3. Ini nanti akan kelihatan ya. Jadi ini hanya dilihat saja. Untuk pembagiannya, bentar.
Ya, D1 itu biasanya cuman merah-merah aja. Kalaupun ada lepuhan, itu hanya sedikit. Ya, lepuhan itu hanya sedikit. D2 ada merah-merahnya, tapi udah sedikit nih. Kebalik, banyak lepuhan sampai dengan kulit yang sudah terkelupas, terkelupas ya. Kulitnya sudah terkelupas. Pokoknya kelihatan banget kalau itu lebih dari derajat 1. Kalau yang derajat 3 udah saking kelamaannya udah sampai menghitam, gosong. Bahkan sampai ada yang warnanya putih. Kenapa bisa warna putih? Sudah kelihatan tulang. Ya, sudah kelihatan tulang-tulangnya. Ya, dan ini Anda mesti ini cara gampangnya aja. Sebenarnya kalau di buku itu nanti D2 dibagi lagi menjadi berapa, D3 bagi lagi. Ini saya rangkum seperti ini kira-kira biar Anda mudah mencerna. Kalau sudah begitu, berarti Anda tahu tingkatan pada luka bakar. Ada yang luka bakar namanya luka bakar ringan, sedang, berat, ya. Ada yang bilang luka bakar ringan ya. Semua yang derajat 1 itu luka bakar ringan. Atau yang derajat 2 ya, itu di bawah 5%, ya. Atau yang derajat 3 di bawah 2%. Bagaimana kalau sedang? Sedang derajat 1 udah nggak ada, mulai dari derajat 2. 5 sampai di bawah 10%. Nggak di bawah deh, sampai 10%. Derajat 3, 2 sampai 5%. Dah, ya. Berat, derajat 2 di atas 10%. Derajat 3 di atas 5%. Ya. Khusus untuk yang derajat 3, ditambah lagi kalau misalnya ada terkena di wajah atau terkena di bagian kelamin, tersengat listrik lebih dari 1000 volt atau kena petir, ya. Yang kayak begini hitungannya itu 3. Ini sih biasanya harus dirujuk biasanya, ya. Tapi ya tergantung nahkoda. Karena di semua di kapal ya tergantung nahkoda sih, ya. Oke. Kenapa Anda harus membedakan antara ringan, sedang, berat? Ya karena ini memang ini terapinya berbeda. Kalau yang di 1, terapinya ini paling cuma dibersihkan, ya, kasih salep. Udah obatnya
anti nyeri. Udah, yang penting ini ingat dibersihkan, dikasih salep, obatnya anti nyeri. Obatnya biasanya apa sih namanya? Bioplacenton, ini merek sih. Nah, kalau yang sedang, pertama dibersihkan. Yang kedua ada yang dikasih salep. Yang ketiga kemungkinan dia butuh obat juga anti nyeri plus antibiotik plus mungkin dia butuh diinfus, pasang oksigen dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ya yang jelas Anda lapor dulu, lapor medis. Ya, mau diapain? Kalau kata dokter bisa di kapal, oke, insya Allah nurutin aja dokternya. Kalau dokter bilang dirujuk, ya mau nggak mau gimana dirujuk tergantung nakodanya. Kenapa saya bilang tergantung nakoda? Ya memang kalau nggak salah kayak gitu ya. Saya juga banyak diceritain sih. Artinya nakoda itu yang megang peranan semua. Dia maunya kemana gitu loh. Kalau dia bilang udah nggak usah dirujuk, nanti di depan kita eh, mampir di pelabuhan mana gitu misalnya. Ya, tergantung. Semuanya tergantung beliau. Makanya nakoda digaji mahal itu ya karena tanggung jawabnya besar. Ya, oke. Berikutnya, berikutnya kalau sudah begini Anda mesti lapor ya. Kalau udah lapor. Jadi semua kejadian ini Anda catat di rekam medis. Nih, rekam medis ya. Rekam medis itu adalah catatan medis seorang pasien dari si pemeriksa ya. Dalam hal ini kalau di dunia nyata di daratan itu dokter minimal ya, tapi kalau di kapal ya mualim ya. Second, mualim dua ya. Oke, yang dicatat apa? S. Apa itu S? Semua yang diceritakan, semua yang dikeluhkan pasien ya, terutama chief complaint-nya. Apa chief complaint itu bahasa Indonesianya? Keluhan utama ya. Itu yang dirasa sama pasien, yang dirasa oleh pasien sehingga datang berobat. Itu namanya keluhan utama dan keluhan lainnya. Ada O. Apa aja O? Ya, setelah diceritakan sama pasien, lalu Anda periksa, berarti semua yang diperiksa oleh dokter, ya, ya tenaga medis lah. Ini teori, ya. Apa aja yang diperiksa? Oh, banyak. Ya, salah satunya tanda vital. Apa itu tanda vital? Tanda vital yang diperiksa apa? Banyak, dari mulai tensi, suhu, denyut nadi,
nafas per menit, pupil, dan kesadaran. Ya, kesadaran ini secara subjektif dan secara objektif. Secara objektif kita melihat yang namanya ada pemeriksaan kesadaran dengan GCS. Ya, kalau yang subjektif ini dilihat, jadi ada yang namanya kompos mentis, ada yang namanya apatis, somnolen, sopor, koma. Oke, sebenarnya saya mau menerangkan dua ini, tapi secara gamblang Anda dilihat kompos mentisnya aja lah. Kalau GCS itu mesti dipelajari lagi. Coba lihat di YouTube ya, bagaimana cara memeriksa pasien dengan metode GCS. Apa itu GCS? Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. Ya, kompos mentis itu seperti apa? Ya seperti kita sekarang nih kompos mentis nih, sadar. Apatisnya apa? Apatis ini sudah mulai bukan cuek ya. Jadi kesadarannya sudah mulai nurun kayak orang ngantuk. Ya, orang ngantuk dipaksain nonton TV ya itu kira-kira apatis kayak gitu. Somnolen itu kayak orang tidur dibangunin paksa ya, dipaksa bangun. Udah gini-gini. Anda kebayang lah ada orang dipaksa bangun. Nah, bedanya sopor dengan koma. Kalau koma itu hampir tidak ada reaksi. Kalau kita beri rangsangan, dicubit atau apa, ya. Kalau sopor masih ada reaksi, itu tandanya, ya. Jadi tanda vital. Terus termasuk di sini yang diperiksa juga itu adalah tanda yang ada di tubuh, merah, gatal, luka dan lain sebagainya, ya. Plus posisinya di mana. Oke, A itu assessment atau bahasanya adalah diagnosa. Diagnosanya bahasa Anda aja. Misalnya diagnosanya apa? Eh, luka bakar di telapak tangan, derajat 2. Berapa persen? Berapa persen tuh tadi? 1% bagi 2,5%, seperempat, seperempat persen. 0,25%. Ya, derajat 2, 0,25%. Keadaan umum gimana? Masih sadar kan? Masih sadar ya tulis aja kompos mentis. Dah begitu. Ya. P itu plan atau rencana. Mau diapain ini? Mau dirawat inap, rawat jalan, rujuk, dan lain sebagainya. Ya. Hmm. Oke, waktu tinggal 5 menit itu tentang luka bakar ya. Oh ya, yang harus diingat juga adalah
Ya, penggunaan anti nyeri, ya, penggunaan anti nyeri, ya, anti nyeri pada kapal, di atas kapal. Saya nggak tahu, dia hanya ngebahas tentang ini aja. Jadi yang efeknya paling rendah itu aspirin. Di atas aspirin ada yang namanya paracetamol atau PCT. Di atas PCT ada yang namanya ibuprofen. Di atas ibuprofen ada yang namanya tramadol. Di atas tramadol ada yang namanya morfin. Ya, dan ini memang analgetik golongan narkotika. Ya, untuk regulasi penyimpanannya nanti dijelaskan di MC. Ya, untuk orang Indonesia biasanya pakai paracetamol. Ini yang biasanya dipakai maksimal kalau di buku adalah 4 gram. Tapi saya sarankan di sini 3 gram atau 3.000 miligram atau 3 kali 1.000 miligram. Ya, sama dengan 3 kali 2 tablet. Tablet yang 500 ya, miligram. Ya, 3 kali 1.000. Atau mau dibikin 4 kali 1,5 tablet. Boleh. Ya, 4 kali 1,5 tablet. Boleh. Ya, pada anak ada rumusannya sendiri. Ini saya ajarin pada dewasa. Pada anak nanti di MC. Ibuprofen. Itu tabletnya 400 miligram. Kalau di buku, kalau ada yang namanya keseleo-keseleo atau apa ya, memar-memar sakit, ini yang dipilih ibuprofen langsung. Ya, kecuali ya tramadol itu kalau dijelasin di buku, kalau ada patah tulangnya itu spesifik dia di femur, di tibia, fibula. Eh, apa itu femur? Tulang paha. Tibia itu tulang kering. Ya, tulang paha, tulang kering, tulang betis. Fibula itu tulang betis. Kalau kira-kira patahnya di situ, jangan pakai ibuprofen, langsung tramadol. Dia sih 50 miligram muatannya, tapi boleh diberikan sampai 100 miligram atau 2 tablet. Maksimal 3 kali 2 tablet, 3 kali 100. Itu maksimal. Oh ya, ini sebelum ngomong morfin, antidot morfin namanya naloxon. Itu harus ada. Jadi mau bawa morfin, nggak bawa naloxon ya jangan dipakai udah. Ya, kalau yang tablet itu ada di 10 mili. Ya, selain tablet dia juga ada yang injeksi, bisa secara IM ataupun secara IV. Ya, nanti diajarin lebih mendetail lagi. Tapi kayaknya di MC nih. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, bentar saya. Ya, kita sudahi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.